Unfailing love adalah kasih atau cinta yang tidak pernah gagal. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia mengaruniakan apa? Anaknya, putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu di dalam kekekalan apa yang Tuhan pikirkan? Yang Tuhan pikirkan itu adalah saudara dan saya. Kenapa diciptakan? Ya, kenapa diciptakan alam semesta? Kenapa diciptakan semua yang ada? Saudara tahu itu untuk siapa? Itu untuk saudara dan saya. Di dalam kekekalan dia itu mau mencintai saudara. Dan ini yang Paulus temukan, ini adalah misteri, katakan misteri. Kolose 1 ayat 27 bilang gini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia, bahasa Inggrisnya misteri. Rahasia itu diantara bangsa-bangsa lain yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa? Pengharapan akan. Jadi saudara tahu ini adalah rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Rahasia yang ditutupin yang tidak ada orang yang tahu. Hanya Tuhan sendiri yang tahu. Allah Tritunggal itu yang tahu. Apa itu rahasianya? Tuhan ingin jadi satu dengan saudara dan saya. Dia ingin tinggal dan menjadi satu dengan saudara dan saya. Allah pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan jagat raya. Dia ingin tinggal dan menjadi satu dengan saudara dan saya. Betapa mulianya rahasia itu saudara. Amin. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari apa? Dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi saudara, sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu ada saudara, Tuhan itu udah memikirkan saudara. Tuhan itu udah mencintai saudara. Tuhan itu sudah taruh saudara dalam hatinya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum Adam dan Hawa ada. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, saudara dan saya ada dalam pikirannya Tuhan. Amin. Dan kemudian dimulailah sebuah kisah penciptaan. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan semua alam semesta. Saudara tahu, manusia dijadikan pada hari keberapa? 6. Kenapa hari ke-6? Supaya manusia itu menikmati semua ciptaan Tuhan. Amin. Jadi bukan manusia dijadikan untuk alam semesta, tapi alam semesta dijadikan untuk manusia, untuk saudara dan saya, untuk kita nikmati Tuhan. Jadi kita diciptakan untuk mengalami cinta Tuhan, nikmati cinta Tuhan. Tapi sudah tahu dalam penciptaan itu Tuhan juga kasih manusia itu namanya free will. Katakan free will atau kehendak bebas. Saudara tahu di antara semua ciptaan Tuhan, tanaman-tanaman, pohon-pohon, buah-buahan yang ada, semua boleh dimakan. Kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Kenapa sih Tuhan kasih ada seperti pencobaan seperti itu? Kenapa sih Tuhan kasih ada namanya yang pohon terlarang yang tidak boleh dimakan? Seperti Tuhan itu menjebak saudara. Tahukah saudara, cinta bukan cinta kalau tanpa pilihan. Betul ya saudara? Saudara tahu, saudara sungguh-sungguh rasa dicintai kalau apa? Kalau orang itu dia punya pilihan untuk tidak mencintai, tapi dia tetap mencintai saudara, betul? Kalau saudara orang tidak punya pilihan, dia tidak akan tahu apa itu artinya cinta yang sejati. Ketika dia ada pilihan saudara, dan dia mencintai, itulah yang Tuhan kasih. Tuhan itu dia berdaulat, tapi dia kasih kita namanya kehendak bebas. Diciptakan manusia dengan kehendak bebas, makanya ditaruhlah satu pohon yang terlarang di Taman Eden untuk tidak boleh dimakan buahnya. Tapi iblis saudara, ya dalam bentuk ular pada waktu itu, dia menjebak manusia. Kenapa? Saudara tahu karena sebelumnya iblis ini dia adalah malaikat Lucifer dan Lucifer ini jatuh dalam kesombongan, dia hendak menyamai Tuhan. Oleh karena itu apa? Dia mau mencobai manusia. Karena manusia ini ciptaan yang paling mulia.
Dia ingin mencobai manusia supaya manusia itu gagal untuk mempercayai Tuhan. Manusia dicobai supaya tidak taat sama Tuhan. Manusia dicobai supaya dia tidak lagi fokus sama Tuhan. Akhirnya apa? Dia punya temptation atau dia punya cobaan itu berhasil, saudara. Dia bilang, Tuhan itu tidak baik kok sama kalian. Dia itu sembunyikan sesuatu sama kalian. Masa itu pohon tidak boleh dimakan? Kenapa tidak boleh dimakan? Pasti dia ada sesuatu tuh. Pasti dia ada sesuatu. Dia tidak mau kalian sama seperti dia. Saudara tahu, kalau kita bisa dibuat untuk meragukan Tuhan, disitulah awal celah untuk dia bisa menyerang hidup saudara dan saya. Saudara tahu tipu daya iblis dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya selalu sama. Dia selalu buat kita untuk meragukan cinta Tuhan dalam hidup ini. Detik di mana engkau mulai dibuat ragu sama cinta Tuhan, di situ dia punya serangan bisa masuk dalam hidup saudara. Dan manusia akhirnya mulai termakan oleh tipu daya itu. Dia makan itu buah. Saudara tahu, manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Manusia bisa pilih apa yang mau dia lakukan, tetapi manusia tidak bisa pilih konsekuensi akibat apa yang dia pilih. Ya, kita ini punya kehendak bebas, saudara. Saudara bisa pilih hari ini mau buat apa, terserah saudara. Ya, saudara bisa pilih waktu hujan, saudara mau hujan-hujanan di luar, bisa saudara, bisa tidak? Ada yang bisa larang saudara? Tidak bisa. Kalau saudara sudah dewasa, tidak ada yang larang saudara. Saudara mau hujan-hujanan, bisa. Tapi saudara tidak bisa pilih konsekuensi akibat apa yang saudara pilih. Waktu saudara hujan-hujanan di luar, saudara kurang istirahat, saudara akan sakit, itu konsekuensinya. Nah, manusia punya kehendak bebas. Manusia bisa pilih apa yang dia mau. Tapi manusia tidak bisa bebas untuk memilih akibat dari apa yang dia pilih. Ya, makanya konsekuensi itu tetap ada, saudara. Apa yang kita pilih dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah larang. Tuhan tidak pernah bisa, dia atur hidup kita bukan seperti robot, saudara. Cinta itu tidak robot. Makanya manusia diberikan kehendak bebas. Dia diizinkan Tuhan jatuh. Sebenarnya Tuhan udah tahu manusia itu akan jatuh, saudara. Tuhan udah tahu tidak manusia akan jatuh. Kalau tahu kenapa diizinkan? Karena kalau manusia tidak pernah tahu dia bisa jatuh, dia tidak pernah tahu bahwa dia butuh juru selamat dalam hidupnya. Manusia itu diciptakan untuk tidak ada pilihan untuk gagal, saudara. Dia tidak pernah akan tahu arti cinta yang sesungguhnya. Tapi waktu dia gagal, waktu dia makan itu, saudara, firman Tuhan katakan, mata mereka mulai terbuka. Mereka tahu yang baik dan jahat. Di situ mereka mulai lihat diri mereka kotor, diri mereka tidak layak. Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Dosa itu memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa itu membuat manusia lari dari Tuhan. Saudara tahu bagaimana hati Tuhan ketika manusia lari dari Tuhan? Sebagai pejuang cinta, kalau orang yang saudara cintai menjauh dari saudara, bagaimana? Dia akan cari segala cara untuk mengejar. Tapi saudara tahu, iblis merasa dia menang, tapi Tuhan sudah buat planning, ya. Makanya ada nubuatan pertama. Nubuatan pertama itu di mana, saudara? Itu di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15. Coba kita buka. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di Taman Eden dimulailah deklarasi perang itu, saudara. Antara manusia dan setan. Deklarasi perang itu Tuhan sendiri yang cetuskan. Keturunan daripada wanita. Kenapa bukan keturunan laki-laki? Nanti kita akan tahu bahwa Tuhan sudah menubuatkan bahwa bukan keturunan dari pria yang akan mengalahkan ular, tapi keturunan daripada wanita. Karena apa? Karena Yesus nanti dilahirkan bukan dari benih laki-laki, tapi dari perempuan, pinjam kandungan daripada seorang perawan. Tapi benihnya dari siapa? Benihnya langsung dari sorga, saudara. Ya, deklarasi perang itu dimulai, keturunan daripada wanita itu akan menghancurkan kepala ular. Itu terjadi di mana, saudara? Itu di atas kayu salib, saudara. Waktu Yesus lahir sebagai manusia dan dia naik di atas kayu salib sebagai manusia, dan di situ dia mengalahkan iblis dan memberikan kita kemenangan. Amin, saudara. Ya, nah saudara, iblis itu tidak maha tahu.
Iblis itu tidak maha tahu, saudara. Tuhan itu maha tahu. Jadi saudara jangan pikir dia maha tahu. Dia tidak bisa baca pikiran saudara. Sampai saudara mengucapkannya. Iblis tidak tahu semuanya, saudara. Hanya Tuhan yang maha tahu. Makanya dia mulai pikir-pikir, keturunan wanita siapa ini ya? Keturunan manusia ini siapa yang akan kalahkan dia? Makanya begitu Kain dan Habel lahir, saudara. Kain dan Habel lahir, dua orang ini, dia mulai lihat. Kain persembahannya ditolak sama Tuhan. Habel persembahannya apa? Diterima sama Tuhan. Saudara, yang diterima sama Tuhan yang mana? Persembahan daripada Habel. Karena apa? Karena ada darahnya, saudara. Ya, Kain ambil dari yang terkutuk, dari kekuatan dirinya sendiri, dari usahanya sendiri. Tuhan tidak pernah menerima kekuatan manusia untuk kita bisa diterima sama Tuhan. Dan itu sudah dideklarasikan, saudara. Sejak di Taman Eden, waktu Tuhan bunuh itu domba, supaya manusia bisa datang sama Tuhan. Tuhan udah kasih nubuatan. Yang buat kita bisa datang sama Tuhan hanya satu. Kalau dia mati buat kita, darahnya tercurah, itu yang melayakkan kita untuk datang sama Tuhan. Amin, saudara. Makanya iblis itu bujuk Kain untuk bunuh Habel. Karena iblis pikir bahwa ini pasti Habel ini. Ini yang akan diutus untuk menghancurkan aku. Ini pasti dia akan utus menghancurkan aku. Ternyata Habel dibunuh. Tapi bukan Habel yang dijanjikan, betul? Ternyata masih ada yang lain lagi, saudara. Ya, setelah Habel siapa lagi, saudara? Mulai masuk zaman Nuh. Kejadian pasal 6. Nuh itu, saudara, dikatakan bahwa pada waktu itu, saudara, iblis itu dalam bentuk malaikat. Mereka menghampiri anak-anak manusia. Dikatakan bahwa anak-anak Allah itu malaikat-malaikat yang jatuh itu, saudara, sepertiga, itu menghampiri anak-anak manusia. Kata menghampiri itu artinya mereka tidur dengan anak-anak manusia. Sehingga terjadilah keturunan-keturunan raksasa. Ada pahlawan-pahlawan yang matanya satu. Itu bukan keturunan manusia murni, itu campuran, saudara. Dan di dalam Kejadian pasal 6, itu pada zaman Nuh, saudara, itu penuh dengan orang-orang seperti itu. Dan di mata Tuhan itu sesuatu yang keji. Karena apa? Karena itu perbuatan iblis untuk apa? Untuk membuat tidak ada lagi keturunan manusia yang murni. Karena apa? Kalau tidak ada keturunan manusia yang murni, berarti dia bisa gagalkan rencana Tuhan yang akan menghancurkan hidupnya. Betul tidak, saudara? Makanya dia berusaha untuk habiskan keturunan manusia. Keturunan manusia dibuat tidak murni, dibuat kawin campur. Ada manusia-manusia raksasa, ada manusia-manusia yang bukan lagi manusia murni. Sampai Tuhan lihat. Tuhan bilang, aku putuskan, aku harus datangkan air bah. Hanya ada satu keluarga yang sungguh-sungguh murni dan mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Siapa namanya? Nuh. Nuh itu, saudara, itu keturunan manusia murni yang tersisa pada waktu itu. Dia disuruh buat bahtera di atas gunung. Dan Tuhan turunkan air bah. Waktu air bah itu turun, saudara, seluruh bumi itu manusia-manusia raksasa. Manusia-manusia campur dengan roh-roh itu, saudara. Itu mati semua, saudara. Dan Nuh itu manusia yang tersisa menjadi garis keturunan nenek moyang kita, saudara. Dari Nuh itu lahirlah bangsa-bangsa, saudara. Setelah Nuh, Tuhan pakai siapa? Abraham. Nah, dia mulai lihat Abraham ini, benih Abraham ini akan dipakai. Nah, supaya Abraham tidak bisa menghasilkan benih bagaimana? Tidak bisa menghasilkan anak bagaimana? Dia akan hancurkan istrinya. Saya lihat berapa kali Sarah itu hampir saja meninggalkan Abraham. 2 kali, saudara. Sarah itu diambil sama Raja Mesir, diambil sama Raja Abimelek, saudara. 2 kali dicobai gitu, saudara. Tapi Tuhan tahu, Tuhan selamatkan Sarah. Tuhan datang dalam mimpi kepada Raja Abimelek. Kau jamah dia, kau habis. Ini nabi ini, dia nabi ini. Pembohong tapi disebut nabi, saudara. Tuhan selamatkan. Dia pejuang cinta yang menyelamatkan. Tapi iblis tidak tahu. Lahirlah dari Abraham itu apa? Keturunannya Israel, saudara. Mulai lahirlah Israel. Tuhan pakai bangsa Israel. Nah, iblis mulai tahu nih. Wah, ini melalui Israel. Aku harus hancurkan Israel. Maka Israel itu sampai hari ini, saudara, Israel itu terus diserang. Dari Israel, saudara, Tuhan mulai tunjukkan yang dipilih adalah siapa? Raja Daud. Betul? Raja Daud itu dipilih sama Tuhan dari bangsa Israel. Dikatakan bahwa oleh keturunan Raja Daud lah, keturunannya itu akan ada untuk selama-lamanya.
keturunan Raja Daud itu yang akan menjadi Mesias. Makanya saudara perhatikan, ya, Raja Daud itu adalah raja yang berkali-kali dia hampir mati, saudara. Iblis pakai Raja Saul, iblis pakai begitu banyak tantangan, dia mau dibunuh berapa kali, saudara. Tapi iblis tidak tahu keturunan Daud yang mana. Makanya keturunan Raja Daud itu iblis selalu serang, dihancurkan, saudara. Ada satu keturunan Raja Daud pada waktu di pembuangan, waktu mereka sampai dibuang di Babel, itu namanya Yoyakin dan Yekonya. Mereka sangat jahat di mata Tuhan. Apa kejahatan mereka, saudara? Mereka persembahkan anak, dijadikan korban persembahan, saudara. Korban bakaran. Dan itu Tuhan kutuk. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak. Sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Saudara lihat, sampai turun kutukan dari Tuhan, saudara, untuk keturunan daripada Raja Daud pada waktu itu. Dan iblis merasa, ini udah game over, aku menang. Iblis merasa dia udah menang. Waktu Tuhan kutuk sama ini keturunan Daud, wah, tidak akan ada lagi yang jadi raja dari keturunan Daud. Seolah-olah iblis menang, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah kalah sama iblis. Amin, saudara. Akhirnya apa? Dia kasih nubuatan melalui Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7 tadi. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu apa? Satu pertanda. Apa tandanya? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda akan mengandung. Terus Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, bahwa apa? Anak itu dilahirkan, putra diberikan. Jadi dia pakai kandungan Maria, ya. Pakai kandungan Maria. Saudara tahu kenapa dikatakan seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan? Tuhan tidak pakai benih daripada laki-laki. Saudara perhatikan di Kejadian 3 tadi dikatakan benih daripada wanita. Wanita itu tidak punya benih, saudara. Yang punya benih itu siapa? Laki-laki. Kenapa Tuhan bilang benih daripada wanita? Karena Tuhan sudah nubuatkan, saudara, dari kandungan Maria. Saudara tahu Maria dan Yusuf mana yang keturunan daripada Daud? Dua-dua ini garis keturunan Daud, saudara. Dua-dua ini garis keturunan Daud, tapi Tuhan tidak pakai melalui Yusuf, Tuhan pakai melalui Maria, saudara. Dua-duanya garis keturunan Daud, saudara. Dan Maria itu mengandung benih yang bukan berasal dari laki-laki. Karena apa, saudara? Karena kalau dalam darah Yesus itu ada benih daripada laki-laki, darah Yusuf, maka darah Yesus tidak pernah bisa menghapus dosa manusia. Karena darah Yesus tidak terkontaminasi oleh darah manusia. Tidak ada benih laki-laki. Makanya hari ini satu tetes darahnya bisa menghapus dosa saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Satu tetes darah Yesus bisa menghapus dosa saudara dan saya. Tuhan tidak kalah, saudara. Iblis berpikir, wah, Tuhan sudah kalah ini. Tapi Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan tidak pernah kekurangan akal. Namanya pejuang cinta seperti itu, saudara. Apapun halangan yang ada di depan, apapun situasinya, dia tetap akan terus bergerak maju, saudara. Matius pasal 2, orang Majus bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Sekali lagi, iblis tidak tahu siapa keturunan daripada wanita yang akan bisa menghancurkan dia. Dia cuma terka-terka. Dia cuma bisa baca ini nubuatan-nubuatan, tapi dia tidak pernah tahu siapa sesungguhnya. Nah, tiba zamannya kelahiran Yesus. Orang Majus bertanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Saudara lihat, orang Majus dapat tanda. Di manakah dia? Raja orang Yahudi. Saudara tahu? Biasanya kalau keturunan raja, dia lahir itu disebut raja atau pangeran. Jadi pangeran, betul? Hanya Yesuslah satu-satunya yang lahir, dia sudah disebut sebagai raja, saudara. Amin, saudara. Orang Majus tidak bilang, di manakah dia pangeran, dia akan jadi raja. Tapi dikatakan, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Ya, saudara tahu, Tuhan itu sangat brilian, saudara. Dia tahu bahwa manusia itu gagal.
Sehingga kalau manusia gagal, dia bisa saja pilihannya cuma dua. Waktu manusia gagal, dia sudah saya hapuskan semua manusia. Aku ganti dengan manusia baru. Bisa tidak saudara? Bisa. Tapi itulah cinta. Cinta tidak pernah membuang. Tapi cinta selalu mencari jalan untuk menemukan saudara. Manusia gagal, manusia jatuh. Bisa tidak dia dari sorga bilang, aku mau semua manusia diselamatkan? Bisa sebenarnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Manusia gagal, manusia harus tanggung konsekuensinya. Manusia harus tanggung dosanya. Sehingga apa? Tuhan itu sangat brilian. Saya sangat kagum dengan ide kreatif Tuhan, saudara. Dia sangat brilian, tapi di dalam kebriliannya itu ada pengorbanan yang besar. Dia tahu bahwa manusia harus tanggung. Dan manusia tidak sanggup untuk tanggung. Dia harus jadi manusia. Makanya dia pilih kandungan Maria. Dia harus lahir. Yesaya 9:6, seorang anak telah dilahirkan, seorang putra telah diberikan. Anak dilahirkan, dia harus jadi manusia. Dia harus jadi manusia, saudara. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia harus jadi manusia untuk lahir, ya. Tapi dia lahir, dia sudah raja, saudara. Dia bukan akan jadi raja, tapi dia memilih untuk jadi manusia. Dia merendahkan dirinya, saudara. Di sini kita bisa menemukan betapa luar biasanya cinta, saudara. Cinta itu dia akan turun sampai ke level di mana kita ada, saudara. Dia akan turun sampai ke level di mana kita ada. Dia jadi manusia untuk jadi sama seperti kita. Coba kita kembali ke Matius 2 tadi, saudara. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara lihat, kalimat tanya pertama di dalam Perjanjian Lama apa, saudara? Adam, di manakah engkau? Itu kalimat tanya pertama, betul? Kalimat tanya pertama di Perjanjian Baru apa? Di manakah dia? Apa hubungannya kalimat tanya pertama Perjanjian Lama dan kalimat tanya pertama di Perjanjian Baru? Apa hubungannya, saudara? Kalimat tanya di Taman Eden bicara tentang apa? Kehilangan, tentang kejatuhan manusia. Kalimat tanya bilang gini, Adam, di mana engkau? Kira-kira Tuhan tahu tidak Adam di mana? Kalau dia tahu, kenapa mesti tanya? Kenapa Tuhan tanya? Supaya manusia sadar bahwa dia terhilang. Dan jawaban untuk keterhilangan manusia ada di pertanyaan pertama di Perjanjian Baru. Di manakah dia, raja yang dilahirkan? Untuk setiap keterhilangan dalam hidup saudara, jawabannya bukan suatu tempat, bukan kepada situasi, bukan kepada keadaan, bukan apa jawabannya. Jawaban untuk setiap kehilangan dalam hidup saudara, siapakah dia? Amin, saudara. Di manakah dia, raja orang Yahudi? Amin, saudara. Jawaban untuk setiap pergumulan kita bukan apa, tapi siapa. Amin, saudara. Dan saudara tahu, waktu Yesus lahir, saudara, sebagai manusia, iblis mulai lihat, ini dia. Dia tidak pernah kekurangan semangat untuk menghancurkan. Saudara tahu, setelah Yesus lahir di Bethlehem terjadi apa? Pembantaian anak-anak. Wah, iblis itu sepertinya dia pakai Herodes, bantai itu seluruh bayi. Tapi apa, saudara? Tuhan itu selalu satu langkah di depan. Amin, saudara. Tuhan itu selalu satu langkah di depan. Sebenarnya kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu satu langkah di depan. Amin, saudara. Waktu anak-anak bayi itu dibunuh, Yesus di mana? Yesus disembunyikan di Mesir. Dan setelah itu kemudian apa? Yesus kembali ke Nazaret, disebut orang Galilea. Dia besar di Nazaret. Dan iblis tidak pernah kekurangan akal. Dia selalu cari cara untuk menghancurkan Yesus. Satu kali Yesus pernah hampir dibunuh di atas gunung waktu di Nazaret. Orang-orang mau tolak dia dari tebing itu. Yesus pernah mau ditolak di situ, tapi firman Tuhan berkata apa? Yesus menghilang di tengah-tengah mereka. Saudara tahu, Yesus tidak pernah bisa dibunuh, saudara. Yesus tidak pernah bisa dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Amin, saudara. Dia menyerahkan nyawanya. Dan bayi itu sudah lahir, dinamakan dia adalah Immanuel. Amin. Dia juga disebut sebagai juru selamat. Dia yang ahli untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yesus dilahirkan di sebuah palungan batu. Saudara tahu, itu tandanya waktu dia dilahirkan.
itu menunjukkan bagaimana cara dia mati. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan kelahiran Yesus sebagai manusia itu apa, saudara? Untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita, saudara. Dan puncaknya apa, saudara? Puncaknya waktu dia naik di atas kayu salib. Saudara tahu di atas kayu salib itu, saudara, iblis dipermalukan, saudara. Iblis dikalahkan satu kali untuk selamanya. Waktu dia berkata sudah selesai. Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15 coba kita baca. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib, ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara, kelahiran Yesus sebagai jalan dan puncaknya adalah di atas kayu salib. Cinta itu mengalahkan maut, saudara. Saudara tahu di atas kayu salib dia mengalahkan iblis. Iblis tidak punya hak lagi atas hidup saudara. Saudara untuk selama-lamanya jadi kepunyaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, di atas kayu salib dia hapuskan surat hutang yang mendakwa. Iblis pakai apa untuk dakwa, saudara? Dia pakai hukum Taurat, dia pakai aturan-aturan untuk bilang engkau tidak layak. Tuhan tinggalkan hidupmu. Tuhan tidak bisa mencintai hidupmu karena engkau gagal. Tuhan tidak bisa mengasihi hidupmu karena apa yang telah engkau kerjakan. Tapi di atas kayu salib, saudara, Yesus batalkan itu semua. Dan Yesus berkata, aku sudah bayar buat setiap kegagalanmu. Dan hari ini engkau adalah kepunyaanku untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Unfailing love. Kasih yang tidak bisa gagal. Tapi kasih itu butuh respon. Makanya Tuhan itu tidak pernah paksa. Roh Kudus itu hanya menginsafkan. Tapi sekali engkau menerima cintanya, dia akan terus memburu hidup saudara. Dia akan terus mengejar hidup saudara. Dimanapun engkau ada, dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Mungkin hari ini engkau berkata, aku ada di titik terendah dalam hidupku. Aku dalam keadaan yang berat dalam kehidupanku. Aku ada dalam situasi yang sulit. Aku ada dalam keadaan yang dalam titik terendah. Tuhan bisa tidak turun sampai ke levelku. Saudara, Tuhan buktikan bagaimana dia Allah. Dia mau jadi manusia. Satu-satunya job desk-nya dia adalah mencintai hidup saudara. Kalau saudara tahu itu, saudara, engkau tidak pernah akan menyerah dalam hidup ini. Karena engkau tahu ada sebuah cinta yang terus memburu dan mengejar hidup saudara dan saya dimanapun kita ada. Kalau kita tahu ini, saudara, kita tahu bahwa hidup kita tidak pernah sia-sia. Kita tahu bahwa hidup kita tidak ada artinya. Karena pencipta langit dan bumi, dia bayar yang termahal. Dia lakukan segala sesuatu untuk mengejar hidup saudara. Amin, saudara.